Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian, pemirsa Karangsaru TV. Malam hari ini kita berjumpa lagi dalam webinar parenting bersama saya, Julia Leonita. Dan tema malam ini sangat menarik sekali ya, yaitu cara efektif mengendalikan emosi. Dan ini adalah sesi yang ketiga, sekaligus sesi yang terakhir pada penayangan Karangsaru TV di tahun 2020. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah setia menyaksikan penayangan hingga hari ini. Nah, saya akan kembali memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Ibu Ellen Christie. Sebenarnya banyak sekali catatan mengenai kurikulum vitae beliau, dari pendidikan, organisasi, pencapaian sertifikasi, publikasi, dan banyak workshop. Namun saya mengambil beberapa bagian penting saja. Yang pertama, beliau adalah pendiri komunitas Charlotte Mason di Indonesia di tahun 2011 hingga hari ini. Selain itu, Bu Ellen Christie adalah praktisi homeschooler, yaitu ibu dengan 3 anak yang semuanya adalah homeschooling. Bu Ellen juga menulis buku warna-warni homeschooling tahun 2009 dan Cinta yang Berpikir tahun 2012. Baik, langsung saja kita akan menyapa Bu Ellen yang sudah ada di studio bersama dengan saya. Selamat malam Bu Ellen. Halo. Kali ini ketemu lagi dengan saya. Jangan bosan ya Bu ya. Malah seneng bisa ketemu lagi. Nah, pemirsa, saya sudah belajar dari Bu Ellen Christie ini kira-kira 1 tahun ya. Saya kenal dengan beliau dan cukup banyak bimbingan-bimbingan dari Ibu Ellen. Hasilnya anak-anak saya berkata, "Wah, Mama sudah lebih sabar sekarang dari dulu." Syukurlah, puji Tuhan. Lumayan well. Terima kasih loh Bu bimbingannya. Tapi saya belum termasuk yang benar-benar kategori sabar. Nggak apa-apa, berproses. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Ellen Christie untuk menyampaikan materinya malam ini. Baik, terima kasih. Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi walaupun hanya lewat layar ya. Tapi mudah-mudahan 2 materi di sesi yang sebelumnya itu sudah teman-teman serap, sehingga hari ini kita tinggal sampai ke bagian yang terakhir, yaitu bagian tentang bagaimana mengelola emosi kita sendiri. Jadi kalau 2 sesi sebelumnya kita banyak membahas tentang cara mengelola emosi anak, kemudian memahami emosi anak, menghadapi ledakan emosi anak. Nah, sekarang malam ini kita akan coba untuk memeriksa juga emosi kita sendiri, karena sebetulnya apa yang anak lakukan itu dalam realitasnya itu netral begitu, tetapi kemudian bagaimana kita menanggapi realitas, bagaimana kita menanggapi perilaku anak, itu yang akan menentukan bagaimana kita akan berperilaku kepada anak tersebut. Jadi hari ini kita akan coba untuk sama-sama memeriksa emosi kita sendiri, dan kalau kita sudah memahami emosi kita sendiri, maka kita akan lebih mudah untuk mengelolanya. Saya minta tolong ditayangkan slide yang sudah disiapkan. Baik, siapa di antara teman-teman yang pernah merasa bahwa seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya di dalam ayatnya ya, bahwa aku ingin melakukan yang baik tapi kok kenyataannya aku tidak melakukan yang baik gitu ya. Jadi seringkali kita merasa secara rasional tahu apa yang harus kita kerjakan, tetapi kemudian ketika emosi itu muncul, maka kita melakukan yang berbeda dari apa yang sudah kita ketahui secara rasional. Itu masalah emosi ini sejak lama menjadi pertanyaan buat para pemikir ya, merefleksikan mengapa manusia itu ada merasa cinta, ada merasa benci, dan orang bertanya-tanya mengapa kita dalam diri kita itu ada sesuatu kekuatan yang begitu besar yang bahkan bisa membuat kita melakukan apa yang mungkin tidak kita inginkan gitu. Jadi kalau sekarang kita beruntung karena ilmu pengetahuan sudah berkembang dengan sangat pesat, sehingga banyak sekali yang sudah diketahui, riset-riset mengenai perilaku manusia dan otak manusia, bagaimana cara bekerjanya, termasuk soal emosi ini. Jadi para peneliti
sudah mencoba untuk memeriksa mengapa manusia merasa emosi yang kuat. Jadi ketika diteliti, ternyata memang didapati bahwa emosi manusia itu bersumber pada bagian otak yang bukan otak yang biasanya dipakai untuk berpikir rasional, bukan thinking brain ya, tetapi bersumber pada struktur otak yang lebih primitif pada diri manusia, dan otak yang primitif ini didapati punya kesamaan dengan otak mamalia yang lain. Jadi ada bagian di otak kita yang namanya otak limbik. Kalau teman-teman mengikuti 2 sesi sebelumnya, maka akan tahu bahwa otak limbik ini adalah yang biasa disebut otak mamalia. Disinilah ada amigdala yang akan kemudian menafsirkan apa yang sedang kita terima ya oleh indera-indera kita untuk menentukan apakah ini enak apa nggak enak, suka apa nggak suka gitu. Jadi di sini ketika kita sedang emosi, kita harus sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan bagian dari diri kita yang tidak rasional gitu. Jadi kalau kita lihat seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus atau ditulis oleh banyak para pakar psikologi lainnya, manusia itu bukan makhluk yang tunggal. Jadi kita merasa diri kita ini satu, badan kita satu, tetapi sebetulnya diri kita ini tidak tunggal. Ya, jadi ada sisi kita yang rasional, ada sisi kita yang emosional. Nah, ini yang kita perlu sadari. Jadi ketika kita bersikap emosional, kita harus sadari bahwa kalau dibilang misalnya saya tadi marah-marah, maka ketika kita mengatakan saya pemarah, maka itu berarti kita sudah melabeli seluruh diri kita sebagai pemarah. Padahal sebetulnya yang marah itu hanya sebagian dari diri kita. Ada bagian lain dari diri kita yang tidak marah, ada bagian lain dari diri kita yang rasional. Nah, itu yang harus kita pahami dulu ya, secara konseptual dulu. Bahwa ketika kita marah-marah, maka kita lebih baik menghindari labeling kepada diri sendiri, saya pemarah, saya ini orang yang gak sabaran. Nah, itu sebaiknya kita hindari labeling seperti itu, karena itu justru akan mengurung identitas kita ke dalam kata tersebut, pemarah. Karena kenyataannya yang marah itu sebetulnya hanya sisi emosional kita. Kita tetap punya sisi rasional walaupun kita sedang emosional. Itu yang harus kita sadari dulu. Slide selanjutnya. Tetapi memang bukan berarti mudah ya untuk mengendalikan otak emosional ini. Jadi kalau kita umpamakan ini ya, kalau Plato, dulu ada filsuf namanya Plato, itu mengumpamakan si otak rasional atau diri yang rasional itu seperti pengendara sais kereta kuda, sementara emosi itu adalah kereta kudanya gitu. Tetapi kemudian ada satu psikolog namanya Jonathan Haidt, dia mengatakan lebih tepat kalau digambarkan sisi rasional itu seperti penunggang gajah dan emosi itu seperti gajahnya. Ketika gajahnya sedang tenang, ketika gajahnya sedang kalem, maka si penunggang gajah itu akan bisa melakukan banyak hal bersama si gajah. Ya, gajah bisa disuruh ngangkut kayu, bisa disuruh mendorong batu yang berat, dan seterusnya, sehingga bisa mencapai banyak hal dengan menunggangi si gajah. Bisa diajak berperang juga. Namun, ketika si gajah ini ngamuk, ya, ketika si gajah ini tidak bisa dikendalikan, maka si penunggang itu praktis tidak akan bisa melakukan apa-apa. Dia hanya akan diseret oleh si gajah kemanapun si gajah itu mau pergi. Nah, itu juga gambaran dari sisi rasional kita dan sisi emosional kita. Ketika sisi rasional dan sisi emosional bisa bekerja sama dengan baik, maka kita bisa melakukan banyak sekali karya yang luar biasa ketika sisi rasional kita bisa bekerja sama dengan sisi emosional. Tetapi kalau sisi emosi kita sudah tidak terkendali, ya, maka boleh dibilang sisi rasional itu praktis nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kekuatannya luar biasa. Kalau sudah emosi, itu kekuatannya luar biasa. Karena
emosi ini ada, tadi kalau kita kembali mengingat lagi slide yang sebelumnya, bahwa ini adalah struktur yang primitif dalam diri manusia. Emosi itu ada sebetulnya untuk melindungi diri kita. Jadi kepentingan emosi itu adalah untuk memastikan kita selamat dan sejahtera. Jadi apapun yang bersifat mengancam keselamatan dan kesejahteraan kita itu pasti akan memantik emosi negatif kita. Kita akan berusaha untuk melawan, kita akan berusaha untuk sembunyi, kita akan menjadi marah, kita akan menjadi benci, kita akan menjadi takut ketika kita merasa keselamatan atau kepentingan kita terancam. Jadi sebetulnya emosi ini sesuatu yang sangat penting buat kehidupan manusia. Kalau tidak ada emosi, praktis kita nggak akan melakukan apa-apa, karena nggak merasa pengen apa-apa. Itu sudah diteliti orang-orang yang bagian emosi, otak emosionalnya rusak. Maka dia tidak punya motivasi, bahkan makan pun nggak pengen. Karena sudah nggak ada lagi yang penting buat dia. Ketika menghadapi keputusan, mau pergi ke sana atau pergi ke sini, otak rasionalnya bisa jalan, bisa mempertimbangkan kalau ke sana plusnya ini, minusnya ini. Kalau ke B plusnya ini, minusnya ini. Tetapi karena tidak ada lagi emosi, dia tidak tahu lagi mana yang dia mau. Apakah yang A atau yang B. Dan ketika tidak ada emosi, maka otak rasional pun tidak bisa bekerja. Jadi kalau di sini kita melihat bahwa otak rasional itu baru akan ada gunanya ketika ada emosi. Hanya saja otak rasional perlu bisa mengendalikan emosi agar tidak dilibas oleh emosi itu sendiri, karena begitu emosinya tidak terkendali, otak rasional juga tidak akan terpakai dengan baik begitu ya. Jadi itu konsep dasar yang perlu kita pahami sama-sama. Kalau dikategorikan ada 4 jenis emosi, keluarga emosi besar. Yang pertama rasa senang, yang kedua rasa takut, yang ketiga rasa sedih, dan yang terakhir rasa marah. Dulunya ada 7, kemudian diringkas sekarang tinggal 4 oleh para ahli ya. Jadi perpaduan antara emosi-emosi, ibaratnya kayak warna dasar emosi ini, menjadi macam-macam variasi emosi yang kita rasakan, perpaduan ini. Nah, di antara 4 itu ada rasa senang, ada rasa takut, ada rasa sedih, dan ada rasa marah. Yang kita sukai yang mana? Ya, pastinya kita pengennya selalu merasa senang ya. Sementara yang 3 ini kita merasa, kalau bisa nggak perlu pernah merasa sedih, nggak perlu pernah merasa takut, nggak perlu pernah merasa marah. Tapi itu sikap yang keliru, karena sebetulnya 3 emosi yang lain pun ini ada gunanya ya. Seperti yang tadi kita bicarakan bahwa ini penting. Kalau nggak pernah merasa sedih, nggak pernah merasa marah, orang yang nggak bisa marah itu juga nggak bagus. Orang yang nggak bisa sedih itu juga nggak bagus. Orang yang nggak tahu rasa takut itu juga berbahaya, ya bisa nekat melakukan apa saja. Jadi semuanya ini sebenarnya penting, hanya kemudian ketika dosisnya terlalu besar ya tadi ya, tidak terkendali, maka ini yang kemudian akan merugikan diri kita sendiri. Jadi kita perlu melihat bahwa semua emosi kita itu ada dalam kehidupan kita untuk fungsi yang baik, tetapi kita sebagai manusia memang kita dilahirkan sebagai manusia, kodratnya adalah untuk menjadi makhluk yang tidak pernah selesai. Jadi kita akan selalu harus belajar untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, dan menjadi lebih baik lagi. Jadi ketika kita ada emosi yang kita bilang negatif ya, tadi ada rasa sedih, rasa marah gitu, maka itu berarti kemungkinan dalam realitas ada sesuatu yang membuat kita merasa tidak aman. Kalau kita sedang aman, semuanya terpenuhi, otomatis emosi yang muncul adalah rasa senang. Tapi ketika kita merasa ada yang mengancam, ada ekspektasi kita yang tidak terpenuhi, ada sesuatu yang kita anggap berbahaya, maka akan muncul rasa takut, rasa sedih, rasa marah. Itu akan muncul karena kita merasa ada sesuatu yang tidak aman. Nah, kita perlu tahu apa sebabnya seseorang ada yang begitu menjalani hari-hari itu begitu santainya ya, begitu rileksnya.
emosinya hampir selalu terkendali, positif begitu. Di sisi yang lain ada orang yang sering bilang sumbu pendek gitu ya. Jadi dikit-dikit meledak, dikit-dikit meledak. Meledak itu bisa marah, bisa juga menarik diri gitu. Marah itu tidak harus selalu teriak-teriak, tapi bisa juga ngambek, itu juga bentuk marah gitu kan ya. Mengurung diri di kamar itu juga bentuk marah, atau sedih berlebihan, atau merasa takut berlebihan. Kita perlu tahu akar masalah dari emosi-emosi negatif kita gitu. Jadi pengalaman kita mengelola emosi negatif itu dimulai sejak kita lahir. Apakah ada bayi yang lahir ke dunia ini langsung ketawa? Nah ini kan kayaknya nggak pernah kan ya. Bayi itu lahir itu ya mesti nangis gitu. Kenapa dia menangis? Karena dia merasa ada sesuatu yang tidak aman. Yang tadinya dia ada di perut ibu, terlindung, bisa mendengar detak jantung ibu, desir darah ibu ya. Lalu dia keluar ke dunia yang asing, yang dingin gitu. Nggak ada desir darah, nggak ada detak jantung. Nah, makanya kita lihat bayi itu sebenarnya sedang mengalami shock gitu ya, perpindahan dunia gitu ya. Dan dia merasa tidak aman. Pada saat itulah akan pertama kali ditentukan apakah dia akan kemudian merasa dunia ini aman atau tidak. Dari respon orang di sekitarnya. Karena manusia ini makhluk yang beda dengan hiu, beda dengan mungkin jerapah yang begitu keluar beberapa jam kemudian sudah bisa jalan sendiri gitu. Manusia kan tidak, dia butuh bertahun-tahun untuk bisa mandiri. Nah, respon apa yang diberikan oleh orang dewasa ketika anak itu pertama kali lahir itu sudah akan menjadi sesuatu yang tertanam di dalam memorinya tentang dunia ini sebetulnya seperti apa, aman atau tidak. Ya. Makanya sekarang para pegiat hak ibu dan anak itu banyak sekali mendorong supaya anak itu ketika proses melahirkan pun sebisa mungkin minim trauma gitu ya. Misalnya saat melahirkan sebetulnya akan lebih memudahkan buat ibu maupun anak ketika suasananya, ruangannya tidak terlalu dingin ya. Kemudian tidak terlalu terang ya. Misalnya seperti itu sudah mulai didorong perubahan-perubahan seperti itu karena itu sebetulnya menambah trauma pada anak ketika lahir gitu. Langsung dingin, langsung terang, langsung dikelilingi orang asing yang suaranya tidak pernah dia dengar waktu masih di kandungan. Itu sebetulnya menambah rasa tidak aman secara instingtif ya oleh anak-anak, secara naluriah merasa lebih tidak aman. Kemudian para ahli kesehatan ibu dan anak juga akan mendorong ibu untuk ada namanya inisiasi menyusu dini, langsung peluk, taruh di dada ibu, langsung disusui. Ya, kemudian rooming in, rawat gabung, selalu bersama dengan ibu. Tujuannya apa sih? Karena ternyata secara alamiah sentuhan, terutama sentuhan ibu, itu akan mengurangi rasa sakit. Sakitnya itu bukan hanya sakit fisik, tapi juga sakit psikologis. Jadi kita lihat saja ketika bayi menangis, ya, kemudian digendong, didekap, apalagi kalau skin to skin ya, kulit dengan kulit, dia langsung tenang, dia langsung kalem, detak jantungnya itu langsung turun ya. Itu karena sentuhan itu mengurangi rasa tidak aman secara psikologis pada si anak. Nah, ini kadang-kadang ini saja banyak yang masih belum paham ya. Jadi ada, kalau zaman dulu bayi-bayi misalnya begitu lahir langsung dipisah dari ibunya gitu kan. Dianggap ibunya capek, kemudian akhirnya bayinya dipisah. Itu sebetulnya menambah rasa tidak aman pada anak dan ini menjadi imprint ya. Jadi menjadi program pertama yang tertanam dalam diri anak, apakah dunia ini aman atau tidak. Slide berikutnya. Nah, kemudian kalau di dalam proses
menyusui itu ada proses lain selain mendekatkan anak dengan ibu, sentuhan juga secara hormonal ada hormon yang namanya oksitosin. Ini sering disebut hormon cinta yang akan semakin bertambah kalau ibu semakin sering membersamai anaknya gitu. Nah, jadi di negara-negara maju mereka paham sekali tentang mekanisme biologis ini sehingga untuk negara yang sangat sadar tentang hal ini, seorang perempuan itu bisa dikasih cuti melahirkan dan mengurus anak sampai 2 tahun untuk beberapa negara tertentu. Kenapa? Karena mereka tahu sekali pentingnya bonding antara ibu dan anak untuk fondasi kesehatan mental anak pada masa dewasanya. Nah, ini yang menjadi PR sebetulnya buat negara-negara berflower gitu ya, seperti kita gitu kan, yang bahkan untuk hak pekerja saja untuk bisa cuti setelah melahirkan itu pendek sekali masanya, dan ketika ibu sedang tahap adaptasi dengan bayinya, dia sudah harus kembali bekerja gitu, dan anaknya harus diserahkan kepada yang lain, dijaga oleh yang lain yang bukan ibunya. Ini sebetulnya secara biologis, secara fisiologis ini sebetulnya riskan ya untuk peletakan fondasi kesehatan mental seorang anak sampai ke masa dewasanya, dan akhirnya apalagi kalau kemudian tidak disusui ya, ketika tidak disusui semakin lagi tidak ada bonding, bondingnya menjadi lemah gitu, karena tidak ada kontak kulit, tidak ada hormon oksitosin gitu. Nah, ini bukan berarti ibu yang tidak menyusui tidak bisa mencintai anaknya, tetapi sebetulnya akan lebih diuntungkan ketika ibu dan anak bisa melalui proses menyusui secara biologis begitu. Nah, baik. Selanjutnya ketika anak sudah bertambah besar, maka kebutuhannya bukan lagi sekedar kebutuhan nutrisi biologis ya lewat ASI begitu, tetapi dia juga butuh kedekatan emosional. Jadi para peneliti sudah menemukan banyak bukti bahwa apa yang terjadi dalam relasi orang tua dan anak pada tahun-tahun pertama kehidupannya itu akan sangat berpengaruh pada perkembangan karakter si anak dan kemudian kesehatan mental si anak pada tahun-tahun dia dewasa. Nah, di sini saya akan meminta nanti diputarkan satu eksperimen yang sangat penting di dalam dunia psikologi, namanya still face experiment atau saya terjemahkan eksperimen wajah dingin. Di sini kita akan bisa melihat apa sih dampak ketika seorang anak itu mendapatkan perhatian dan mengalami pengabaian atau mengalami pengabaian dari orang tuanya. Jadi saya persilahkan untuk diputar filmnya Still Face Experiment. Have been showing the effects of neglect on children. One of the world's leading experts is Dr. Ed Tronick, director of the Child Development Unit at Harvard University. Together with his team, he's responsible for one of the great experiments in the history of psychology, known as the Still Face Experiment. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother.
She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what do you do? Watching the baby get distressed can be highly triggering. If a child can get so upset over a few seconds of cold and unfeeling behavior, we have a sense of what can happen over years or more of neglect. No wonder some of us don't feel so well inside. We had an equivalent of a still-faced parent for our first decade and more. But knowing how vulnerable we are shouldn't merely sadden us. We can take stock of how we've been failed and understand the link between the past and our present difficulties. Psychological research, like the still-faced experiment, is at the forefront of helping us to understand ourselves emotionally, shedding scientific light on the origins of our sadness and complexity. Along the way, the experiment proves something else beyond doubt. Love isn't a luxury. It's a gateway to our very survival and sanity. Apa yang kita rasakan sekarang, cara kita mengelola emosi sekarang, kemampuan kita mengelola emosi sekarang, ini sangat terkait dengan bagaimana cara kita dulu dibesarkan. Dan secara psikologis, secara umum ada 3 tipe orang tua. Kita bisa cek kita dulu dibesarkan dengan tipe orang tua macam apa. Yang pertama boleh dibilang adalah tipe batu karang, yang di tengah-tengah itu ya, berarti yang pas gitu ya. Jadi tegas tapi kalem gitu ya, dan konsisten. Orang tua yang bisa menjadi tempat kita berlabuh pada saat badai maupun pada saat kita merasa tenggelam, kita selalu bisa bergantung pada orang tua yang tipe ini ya. Tapi sedihnya adalah ternyata tidak semua orang tua adalah tipe batu karang. Ada orang tua yang terlalu panas ya. Jadi kalau diistilahkan itu tipe roller coaster, jadi naik turun secara emosional ya, tidak menentu, kalau lagi seneng baik, kalau lagi nggak seneng marah-marah terus misalnya gitu. Nah, ini tipe roller coaster. Ada tipe yang terlalu dingin, ini adalah tipe tower, tipe menara, adalah tipe yang tidak nyaman dengan ekspresi emosional. Jadi secara fisik ada, tetapi secara emosional tidak hadir. Itu kita juga banyak yang dibesarkan oleh tipe orang tua semacam itu, dan itu berpengaruh kepada kemampuan kita mengelola emosi. Kalau kita dibesarkan oleh tipe orang tua yang batu karang, boleh dibilang kita akan sangat lebih dimudahkan untuk bisa menjadi pribadi yang mengelola emosi kita. Tetapi kalau dulu kita dibesarkan oleh tipe roller coaster atau tipe menara, maka biasanya kita akan punya banyak emotional baggage istilahnya ya. Jadi beban-beban emosional masa lalu yang mesti kita bereskan dulu sebelum kita bisa bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih positif. Slide berikutnya. Nah, satu fakta yang lain tentang diri kita adalah kita punya otak yang sangat plastis. Otak sangat plastis ini berarti kita selalu bisa belajar apapun, kita selalu bisa mengubah apa yang sudah ada. Ini satu kabar yang positif, tetapi di sisi yang lain ini bisa menjadi sumber masalah ketika otak kita selama kita masih kanak-kanak itu sangat amat plastis. Dan karena sangat amat plastis, maka otak kita itu cepat sekali menyesuaikan diri dengan nilai-nilai apapun yang dipancarkan oleh orang-orang sekeliling kita. Jadi kalau misalnya kita punya orang tua yang tipe batu karang, maka otak kita yang plastis akan menyesuaikan diri dengan cara parenting orang tua tipe batu karang. Tapi kalau orang tua kita tipe roller coaster yang kalau marah keluar kemoceng, keluar sapu, keluar sendal jepit misalnya kayak gitu, dan kita dipukul ya maksudnya, maka
otak kita yang plastis itu pun juga akan segera menyesuaikan. Kita akan menyerap itu gitu. Begitu juga kalau kita punya orang tua yang tipe tower, yang menara, yang dingin ya, maka kemudian otak kita pun akan menyesuaikan dengan itu. Jadi otak yang plastis ini bisa jadi berkat, tapi bisa juga jadi masalah ketika kita sudah terlanjur punya program-program lama yang ketika itu sudah jadi program, maka membongkarnya lagi mungkin tidak terlalu mudah gitu kalau sudah terlanjur jadi program. Tapi sebenarnya bisa. Ya, slide berikutnya. Oke, di sisi yang lain kita juga punya syaraf-syaraf cermin ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang sekeliling kita akan meniru gitu. Jadi kalau orang tua kita suka mukul, maka ada kemungkinan kita setelah jadi orang tua, kita akan melakukan hal yang sama gitu. Nah, ini yang perlu kita cermati ya dari diri kita sendiri. Slide berikutnya. Nah, jadi ini satu hal yang cukup menyedihkan bahwa ternyata angka kekerasan baik fisik maupun emosional dalam keluarga-keluarga di Indonesia itu masih cukup tinggi. Dan kalau kita melihat peta statistiknya di situ, ternyata lebih banyak pelakunya adalah para ibu loh. Ya ayah juga, tapi ternyata statistik menunjukkan ibu-ibu lebih sering melakukan kekerasan fisik maupun emosional kepada anak-anak. Saya pikir itu karena secara tradisional ibu lebih banyak bersama dengan anak-anak gitu. Jadi lebih sering insidennya. Nah, ini kalau misalnya situasi di dalam keluarga-keluarga banyak kekerasan fisik maupun verbal atau emosional, maka kita akan melihat generasi yang tumbuh adalah generasi yang otaknya menyesuaikan diri dengan itu dan mirroring ya. Dia akan meniru apa yang dia lakukan ketika nanti anak-anak itu sudah berkeluarga sendiri. Slide berikutnya. Oke, jadi ini ada satu kutipan yang saya sukai. Bagaimana cara kita diasuh masa lalu mungkin menimbulkan luka batin pada diri kita, tetapi luka itu bukan salah kita. Kita tidak memilih kan, maksudnya orang tua kita siapa. Tetapi kalaupun itu sudah terjadi, maka kita tetap bertanggung jawab untuk memulihkan diri kita sendiri. Dan untuk itulah kita perlu belajar. Slide berikutnya. Sekarang pilihannya ada di tangan kita. Kalau misalnya dulu kita dibesarkan oleh orang tua yang tidak ideal ya, cara pengasuhannya, dan orang tua kita pun seperti itu karena dulu dibesarkan secara tidak ideal juga oleh kakek nenek. Kakek nenek seperti itu karena dibesarkan juga oleh kakek nenek buyut yang juga tidak ideal. Jadi ini seperti siklus. Tinggal sekarang kita pada saat ini ketika kita menjadi orang tua, apakah kita mau memotong siklusnya gitu. Oleh karena itu ada satu elemen yang penting sekali di dalam menjadi orang tua dan juga buat anak-anak kita, yaitu pendidikan emosi. Persoalannya adalah pendidikan emosi ini hampir tidak diberi tempat di dalam pendidikan yang formal ya gitu ya. Jadi sekolah sangat sibuk sekali menggembleng aspek akademis, tetapi hampir tidak ada tempat. Saya belum pernah bertemu dengan sekolah yang secara konkret punya program pendidikan emosi buat siswa-siswanya. Mudah-mudahan siapa tahu dengan tayangan ini nantinya sekolah-sekolah akan punya inisiatif gitu untuk mengadakan elemen pendidikan emosi di dalam kurikulum sehari-hari. Saya akan ceritakan saja secara umum pendidikan emosi. Cara kita mengelola emosi itu bisa dua cara. Yang pertama adalah cara top down, yang kedua adalah bottom up. Top down itu berarti membereskan otak rasional, kemudian perilaku kita menjadi beres. Maka kalau bottom up itu kita membereskan otak reptil ya, dan kemudian itu untuk membereskan ke atas gitu ya. Jadi kalau untuk top down berarti kita berusaha untuk memeriksa dan membongkar cerita-cerita mental yang lama, program-program lama dalam diri kita yang selama ini membuat kita mengalami badai-badai emosi gitu. Karena di balik setiap kemarahan kita, di balik setiap kesedihan kita dan ketakutan kita, itu sebetulnya di belakangnya ada thoughts, ada pikiran, ada cerita mental. Nah, secara teori pikiran itu akan mempengaruhi lahirnya emosi, dan emosi itu akan mendorong munculnya perilaku, dan perilaku itu akan menguatkan cerita mental yang ada,
Itu jadi satu siklus berputar. Jadi kalau kita mau sehat secara mental, salah satu caranya adalah dengan membongkar cerita mental yang lama yang sudah tidak berguna lagi buat kita, hanya membuat kita stres gitu. Sementara bottom up itu berarti kita membereskan tubuh kita, ya, fungsi-fungsi dasar dari kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa lebih tidak emosi? Caranya kita harus punya cukup stamina gitu. Jadi kita harus membereskan pernapasan kita, latihan pernapasan, ada teknik-teknik pernapasan yang membuat lebih tenang, kemudian ada cukup tidur, cukup olahraga, makanan sehat, diet sehat, ya, menghindari junk food. Nah, itu akan membuat kita menjadi lebih terkendali di dalam diri kita. Slide berikutnya. Oke, ini slide yang terakhir ya. Ini satu kata-kata yang saya pikir sangat bagus sekali, sabarlah dengan diri sendiri. Anda menjadi diri Anda yang sekarang itu butuh berpuluh-puluh tahun. Jadi tidak mungkin mengubah yang berpuluh-puluh tahun itu dalam semalam. Maka kalau misalnya Anda masih melakukan kekeliruan, kesalahan, nomor satu adalah maafkanlah diri sendiri dan tetaplah berproses dengan tadi bottom up atau top down, sehingga Anda tetap bisa mengelola emosi pada hari-hari berikutnya secara efektif. Itu materi yang pengantar dari saya. Selanjutnya silahkan kepada Iya, terima kasih Julia. sekali Bu Ellen. Ya, sama-sama. Cukup padat, berisi, dan bagus sekali ya tentang pendidikan emosi. Jadi ternyata emosi juga perlu dididik ya Bu Ya, Ellen. betul. Butuh proses, butuh waktu. Dan saya tadi lihat slide-nya, saya juga terkejut ya. Saya pikir emosi itu lebih ke arah marah, identik dengan marah. Baru tahu saya, ada banyak ya emosi ya. Banyak termasuk sekali. Senang itu emosi ya. Yeah. Kadang-kadang kalau ditanya orang, kamu emosian? Oh iya, saya emosian. Pikiran saya apa? Oh, saya gampang marah. Ternyata emosian tuh juga termasuk sedih dan wah banyak sekali tadi di diagramnya ya. Itu ternyata emosi dan ternyata indah ya kalau semuanya ada, berpadu, dikelola. Hanya kadang-kadang memang kita manusia sering kurang mampu, termasuk saya sendiri merasa tidak mampu mengelola emosi. Artinya perlu bisa menamai ya. Ketika kita merasakan emosi, sama seperti kemarin kita belajar tentang validasi emosi, kita perlu bisa menamai saat ini saya sedang merasakan apa sih. Misalnya, oh ketika saya mau hadir di sini, ketika belum dimulai tangan saya keringat dingin misalnya gitu ya, jantung berdebar lebih kencang gitu. Itu kan emosi itu selalu biasanya disertai oleh sensasi fisik atau impuls ya, dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika kita merasakan sensasi fisik yang nggak nyaman itu saja, kita sudah harus aware dan kita harus, ini berarti saya sedang merasakan apa ya. Bisa menyebutkan namanya saja itu sudah akan mengaktifkan prefrontal cortex atau otak rasional kita. Bisa menyebutkan namanya saja. Jadi kita perlu punya kosakata emosi ya, bisa menamai semua emosi yang kita rasakan. Itu akan sangat membantu sekali. Terima kasih Ibu Ellen. Dan ini sudah ada yang bertanya di Zoom kita. Saya akan bacakan untuk bisa dijawab ya Bu Ellen. Ya. Dari Bapak Firman. Saya dulu adalah tipe orang yang tertutup dan hampir tidak pernah marah. Karena dulu dekat dengan mama yang sifatnya tidak suka konfrontasi dan suka mengalah. Nah, saya punya istri yang sangat emosional. Tentu di dalam rumah, bila ada masalah yang menguasai kondisi adalah istri yang lebih emosional. Karena saya lebih banyak mengalah dan tidak banyak bicara. Demikian juga kepada anak-anak saya lebih sabar. Meski saya juga tidak yakin itu benar atau tidak. Nah, masalahnya adalah setelah sekian lama bersama, akhir-akhir ini saya mulai tidak sabar dengan dominasi istri kalau marah. Sehingga saya juga mulai sering marah. Bagaimana sebaiknya mengatasi ini? Karena sikap saya dengan anak-anak juga mulai menjadi tidak sabar. Sepertinya saya ketularan jadi pemarah begitu. Mohon nasihatnya, Bu.
Ya itu yang tadi kita sebut dengan mirror neurons ya. Jadi kita akan merespon orang-orang di sekeliling kita. Jadi orang sekeliling kita melakukan apa, maka itu juga akan memunculkan respon yang membuat kita selaras dengan orang-orang di sekeliling kita. Itu memang gunanya sebetulnya supaya kita bisa bonding dengan orang-orang sekeliling. Jadi kalau misalnya kita sering ya kalau melihat orang nguap gitu kan, terus kita jadi ikut nguap juga. Itu mirror neuron gitu ya. Jadi itu sebetulnya fungsinya adalah untuk menciptakan komunitas gitu. Tetapi yang akan menjadi masalah seperti Pak Firman tadi adalah ketika komunitasnya isinya adalah orang yang gampang marah gitu. Ya, karena untuk menjadi sabar, seperti yang sudah kita bahas di sesi yang lalu, untuk menjadi sabar itu kita harus mengaktifkan prefrontal cortex. Dan prefrontal cortex kita itu butuh banyak sekali energi. Jadi kalau energi kita sedang low, baterai kita sedang low bat gitu ya, kita sedang low, akan lebih sulit buat prefrontal cortex untuk bisa mengendalikan amigdala atau otak emosional kita. Jadi Pak Firman bisa memeriksa kecenderungan untuk ikut marah-marah, itu coba dicek. Biasanya kemungkinannya adalah ketika baterainya sedang low gitu ya. Apakah sedang capek, tergesa-gesa, atau banyak stres ya di kerjaan dan seterusnya, itu akan lebih cepat memicu untuk marah. Jadi kalau saran saya adalah banyak orang yang kepingin jadi sabar. Itu saya menjumpai banyak sekali orang tua, ayah maupun ibu yang sadar bahwa saya ini kok suka sekali marah-marah. Saya pengen jadi sabar. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika niat sabar itu tinggal niat saja. Ya. Karena ngomong itu gampang. Saya pengen sabar gitu. Yang tidak gampang adalah menindaklanjuti niat itu sehingga menjadi kenyataan. Saya sering mengumpamakan seperti kalau di bisnis saja, kita punya goal bisnis. Kita ingin mencapai omset sekian, kita ingin mencapai pendapatan sekian, kita ingin mencapai pangkat ini. Kalau di bisnis itu orang akan investasi benar-benar untuk ikut macam-macam training sehingga dia tahu bagaimana caranya mencapai goal bisnisnya itu, dan dia bersedia kerja keras. Bahkan kalau perlu mengurangi tidur, mengurangi waktu dengan anak istri gitu kan ya, demi bisa mencapai goal bisnis. Nah, pertanyaannya adalah kalau punya goal emosional, ingin jadi lebih sabar, kenapa berpikir bahwa hanya dengan berharap saja akan bisa jadi sabar? Itu problemnya. Seringkali kemudian berharap saya pengen jadi sabar dan lalu besoknya bisa sabar gitu loh. Padahal sama seperti kita ingin mencapai goal apapun, tujuan apapun, kita harus menurunkan goal itu ke dalam rencana yang konkret, planning yang jelas. Jadi kalau ada ayah atau ibu yang bilang ke saya pengen jadi sabar, maka pertanyaan saya adalah, kamu siap membuat program konkret apa dalam hidupmu gitu. Misalnya kita mulai dengan supaya bisa jadi sabar, Anda harus punya cukup energi. Coba petakan kegiatan harian dan lihat apakah tidur Anda cukup. Apakah Anda olahraga? Karena olahraga itu sangat membantu untuk menciptakan sel-sel saraf otak yang baru dan merevitalisasi energi. Apakah ada jadwal rutin olahraga? Apakah Anda dietnya sudah diatur supaya tidak mengandung terlalu banyak toksin di dalam diet itu, menghindari junk food misalnya, menghindari gorengan. Nah, seperti itu program konkret. Kalau saya mengutip Rasul Paulus lagi ya, kalau Rasul Paulus kan bilang, aku bukan petinju yang sembarangan memukul gitu. Aku melatih seluruh tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya jangan sampai pada akhirnya aku sendiri yang ditolak gitu. Jadi apa PR-nya? Kalau mau menguasai emosi, nomor 1, kuasai dulu tubuh. Ya, selera makan dikuasai.
kemalasan ditaklukkan. Jadi olahraga dong, gitu kan ya. Terus tidur yang cukup, istirahat yang cukup, karena itu kebutuhan tubuh untuk energi. Kalau tidak ada energi, prefrontal cortex tidak bisa bekerja dengan baik. Lalu kalau sudah, kita bisa yang top down. Top down-nya apa? Berarti bongkar cerita mental yang ada di kepala. Nah, ini ada banyak sekali konsep-konsep ya cerita mental yang ada pada diri orang tua yang dalam pengalaman saya sih perlu difasilitasi, dibantu untuk dibongkar, karena kadang-kadang orang tua sendiri tidak tahu apa yang harus dibereskan dalam keyakinan-keyakinannya. Ketika melihat anak dan kemudian kita marah, itu pasti ada sesuatu cerita mental dalam pikiran kita yang harus dikoreksi. Tidak semua orang tua bisa langsung mengenali apa yang perlu saya bereskan dalam pikiran saya. Ada kalanya harus dibantu. Tapi yang paling gampang adalah mulailah dengan membaca. Jadi kalau Charlotte Mason mengatakan kuasailah ilmu psikologi dan fisiologi. Jadi Anda harus banyak membaca tentang psikologi anak, fisiologi anak, dan psikologi Anda sendiri, sehingga Anda bisa mengetahui bagian mana dari keyakinan-keyakinan saya yang keliru tentang anak. Jadi misalnya yang sering kali saya lihat keliru gitu, misalnya adalah over ekspektasi. Jadi anak remaja terutama kan yang sering bikin pusing kepala anak remaja ya. Jadi kalau ngelihat anak remaja kamarnya berantakan, kita marah-marah gitu kan, kesel. Udah gede, apalagi anak remaja kan kelihatan badannya udah bongsor, kadang lebih tinggi dari mamahnya, kadang lebih tinggi dari papahnya gitu. Udah gede, gak bisa ngurus kamar sendiri. Wah, kita jadi marah-marah. Padahal kalau kita baca buku tentang otak anak remaja, itu ditulis jelas-jelas anak remaja itu prefrontal cortex-nya sedang mengalami pruning, jadi sedang mengalami pemangkasan banyak sel saraf, dan itu membuat anak remaja tidak bagus dalam hal planning, tidak bagus dalam hal disiplin meletakkan barang dan seterusnya gitu. Jadi ketika kita memahami itu dan kita lihat, oh ya pantas sama anak remaja. Itu ketika kita memahami itu, cerita mental kita berubah. Kita tidak lagi kaget gitu loh kalau anak remaja kita planningnya kacau, kemudian sudah dianterin ke tempat les terus ngabarin sepatu saya ketinggalan, tolong dibawa. Ya, itu bukan hal yang aneh, tapi kemudian kita bisa membuatkan program untuk anak remaja kita supaya bisa lebih disiplin untuk selanjutnya. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti itu sangat penting, artinya untuk kita membongkar cerita-cerita mental kita terhadap anak-anak sehingga kita tidak over ekspektasi. Kita seringnya marah karena ekspektasi kita tidak tercapai. Dan problemnya adalah seringkali ekspektasi kita over gitu ya, berlebihan dari kapasitas anak sesungguhnya. Kita harus belajar untuk menerima realitas apa adanya dan kemudian menentukan ekspektasi kita sesuai kapasitas anak, dan setelah itu baru kita bisa merancangkan program buat anak kita. Nah, dalam kasus Pak Firman ini, karena kasusnya adalah suami dan istri, dalam hal ini istri sepertinya punya pengalaman masa lalu yang membuat istri lebih mudah emosional. Saya sangat anjurkan agar secara serius merancang program pendidikan emosi buat Anda berdua, gitu. Wah, terima kasih Bu Ellen. Ini saya jadi keinget diri saya sendiri. Kalau ketika jam-jam emosi saya tuh ada di siang. Kalau pagi dan malam saya bisa jadi pribadi yang lebih sabar. Kalau siang sudah ada telepon, pekerjaan, dan saya mengajar anak di rumah. Nanti tiba-tiba ada masalah dari pekerjaan, macam-macam masuk. Saya lagi mikir mencoba menyelesaikan yang satu, tiba-tiba anak saya datang, "Mah, ini mah." Yang satunya laporan lagi, "Mah, ini mah." Langsung, kamu bisa ngerti enggak mama lagi kerja? Itu caranya bagaimana ya untuk dalam waktu yang singkat langsung mengendalikan diri? Oke. Yang pertama perlu kita pahami kan memang secara bottom up ya, secara fisiologis
energi kita itu paling tinggi setelah bangun tidur. Lalu sepanjang hari itu energi kita akan makin menipis gitu. Kecuali kemudian kita taking a nap ya, tidur siang, yaitu akan memulihkan sebagian dari energi kita sehingga kita bisa lebih on lagi, lebih segar lagi untuk waktu sampai malamnya gitu. Makanya sebetulnya para ahli menyarankan agar kita punya waktu napping ya, waktu istirahat itu supaya masa on kita, masa kita bekerja, menghabiskan energi itu tidak ibaratnya dur gitu ya, tanpa jeda sama sekali. Jadi bisa cuma berbaring sebentar 15 menit misalnya, bisa ketidur 15 menit, itu sudah akan memulihkan sebagian energi kita sehingga kita akan bisa lebih fit untuk menghadapi tantangan-tantangan di jam-jam selanjutnya. Itu strategi secara fisiologis. Kemudian strategi mental berarti kita harus latihan untuk terbiasa memeriksa pikiran apa sebetulnya yang sedang membuat saya emosi. Nah, ini butuh latihan ya. Kalau saya bilang sih, ketika on the spot terjadi pengalaman yang membuat kita emosi, itu kita seperti tentara yang sudah terjun ke medan perang. Hasil peperangannya bagaimana itu tergantung sebelum maju ke medan perang kita rajin latihan di barak apa enggak. Itu tadi yang saya sebutkan kepada Pak Firman bahwa kalau sudah peristiwanya, itu otak rasional boleh dipastikan tidak bekerja. Sulit sekali untuk bisa memenangkan. Menang melawan gajahnya itu hampir pasti sulit sekali, kecuali sebelumnya gajahnya sudah dilatih. Jadi gajah itu kan kalau mau maju ke medan perang itu kan mesti gajahnya dilatih dulu. Gajah, kuda itu kan dilatih. Kalau yang saya tahu kuda ya, sebelum dipakai untuk maju ke medan perang akan diledakkan tembakan di sampingnya, meriam di sampingnya, duar sampai kudanya itu nggak kaget lagi. Ketika benar-benar ada meriam, ya, kok meriam kayaknya udah nggak zaman kuda ya. Artinya dulu itu kuda itu dilatih untuk terbiasa dengan suasana mengagetkan, hiruk pikuk, supaya ketika dia dibawa ke publik, ya, dihadapkan ke medan perang, dia sudah nggak kaget lagi. Dia sudah biasa dengar orang teriak-teriak, wah, dia sudah nggak terpengaruh oleh itu. Gajah pun bisa begitu. Tetapi kalau sebelumnya gajahnya nggak pernah dilatih, ya, maka kemudian ketika peristiwanya terjadi, otak rasional akan sulit sekali mengendalikan gajahnya. Jadi perlu latihan sebelum hari hanya, waktu jam J-nya, ketika terjadi peristiwanya. Nah, makanya saran saya adalah kalau terjadi peristiwa yang berulang tentang tadi misalnya sedang kerja, lalu anak datang untuk minta ini itu. Coba diperiksa dulu. Anak seharusnya paham situasi orang tuanya. Itu ekspektasi yang realistis atau tidak? Tidak realistis juga bagi anaknya ya. Mungkin bagi iya, kenyataannya anak itu dia prefrontal korteksnya sudah bekerja dengan baik belum? Belum, baru proses. Jadi anak itu kan cenderungnya impulsif. Kalau dia pengen sesuatu, dia langsung pengen mendapatkan. Jadi di sini kita lihat kalau sampai anak itu masih datang ke kita dan minta ini itu ketika kita sedang kerja, berarti anak ini masih impulsif. Terima dulu realitasnya dan turunkan ekspektasinya. Oh, berarti saya over ekspektasi kalau berharap bahwa anak ini akan tidak mengganggu saya waktu kerja. Kalau itu sudah terjadi, maka jangan pernah biarkan satupun peristiwa emosional lewat tanpa kita merefleksikannya. Jadi kalau sudah terjadi, maka kita perlu duduk dan merefleksikan kenapa tadi peristiwa emosional itu terjadi. Oh, karena saya punya over ekspektasi pada anak saya. Berarti lain kali saya jangan over ekspektasi. Yang kedua, berarti saya belum punya mekanisme untuk aturan untuk mengatur
kapan anak saya boleh datang dan kapan anak saya tidak boleh datang. Maka kemudian kita susun aturannya. Ketika mama sedang kerja, maka tidak boleh masuk ke mama kecuali untuk kondisi darurat. Kondisi darurat itu berarti ada kecelakaan, ada yang membahayakan nyawa. Misalnya begitu. Setelah itu panggil anaknya dan kita sosialisasikan. Ya, belajar dari pengalaman kemarin, mama sangat terganggu ketika kamu datang ketika mama sedang bekerja, itu membuat mama kehilangan konsentrasi. Dan itu bisa sangat memancing emosi mama. Maka mulai besok, jangan lagi masuk ke tempat kerja mama pada jam mama sedang kerja. Jam mama kerja adalah dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau kamu merasa butuh sesuatu ke mama, maka kita sediakan caranya. WhatsApp, gitu. Pinjam WhatsApp ini atau buat catatan tertulis lalu masukkan ke bawah pintu, misalnya kayak gitu. Jadi kita berikan mekanismenya kepada anak sehingga kita mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa emosional yang serupa di masa yang akan datang. Itu membuat kita hemat energi, dan anak juga selain hemat energi dia akan membangun suatu dia akan mirror neuronnya akan bekerja untuk melihat, oh begini toh cara mama menyelesaikan masalah. Karena kalau kita terbiasa kita nggak suka perilaku anak lalu kita meledak, duer gitu, ya mirror neuronnya anak kan bekerja juga. Oh begini ya cara menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada yang aku nggak suka, ngamuk aja gitu, misalnya gitu kan. Itu tidak membantu anak untuk kemudian ketika nanti dia dewasa pandai mengelola emosinya. Jadi justru kita harus memakai peristiwa-peristiwa emosional itu untuk menjadi bahan pelajaran buat kita dan buat anak agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sebenarnya peristiwa itu kan kayak ngasih tahu kita toh kelemahan kita di mana. Oh, kelemahan saya ternyata saya kurang planning. Saya kurang merencanakan ke anak ketika saya kerja, gimana merencanakan supaya anak tidak mengganggu saya ketika saya bekerja. Jadi sebenarnya dengan peristiwa itu anak sedang memberitahu kita apa yang perlu kita perbaiki gitu. Dan ini yang kita perlu jadikan pelajaran ya. Jadi jangan pernah ada satupun peristiwa emosional dengan anak, dengan suami, dengan mertua, dengan ibu atau ayah kita sendiri, dengan teman kerja atau siapapun, peristiwa emosional yang lewat begitu saja tanpa kita refleksikan. Oke, terima kasih Bu Ellen. Saya akan belajar merefleksikan lagi. Harus sering-sering ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Mohon dijelaskan lebih lanjut tentang tipe tower. Ya, tipe tower atau tipe avoidant ya. Nanti mungkin bisa di browsing di internet. Tipe avoidant itu tipe yang merasa tidak nyaman dengan ekspresi emosional. Biasanya itu ciri-cirinya adalah nggak seneng dengar anaknya nangis. Artinya nggak tahan gitu loh kalau dengar anaknya nangis, terus langsung diam, misalnya gitu, langsung blocking gitu, atau pergi gitu kan. Terus habis itu merasa kebersamaan dengan anak itu beban. Kalau bisa itu makin cepat anaknya mandiri sana, makin cepat makin baik. Karena tidak nyaman gitu kalau harus bersama dengan anak. Nah, itu biasanya dialami oleh orang-orang yang memang dulunya juga tidak punya pengalaman dekat dengan orang tuanya ya. Jadi merasa bahwa aku dulu bisa kok hidup sendiri tanpa ditemani orang tua, kamu juga harusnya bisa, misalnya gitu. Nah, tipe avoidant ini biasanya lebih senang kerja daripada ngurus anak. Jadi kalau bersama dengan anak itu rasanya makin cepat, makin pendek waktunya makin baik. Nah, ini tipe-tipe avoidant tower, sehingga ya biasanya dia ada di rumah tapi anaknya yang nggak diajak omong gitu, nggak tanya juga anaknya hari ini ngapain gitu kan misalnya. Ya urusan-urusanmu lah gitu. Lebih dingin ya. Jadi dingin ya, tipe yang dingin. Jadi merasa nggak kehilangan gitu kalau
kalau anaknya nggak nempel tuh nggak kehilangan gitu, anaknya nggak datang nggak kehilangan. Jadi ini tipe avoidant, ini kebalikannya tipe yang tadi roller coaster. Kalau roller coaster ini kecenderungannya malah jadi helikopter, khawatir terus anaknya kemana, ngapain diikutin kayak gitu. Dan Lebih protektif ya. emosinya naik turun gitu. Nah ini dan semua itu biasanya berkaitan dengan bagaimana cara kita dulu dibesarkan, dan kita biasanya punya kecenderungan kita masing-masing. Kayaknya boleh dibilang ya sedikit ya yang betul-betul punya kepribadian yang tipe rock atau batu karang gitu ya. Kebanyakan dari kita punya kecenderungan entah jadi tower atau jadi roller coaster gitu. Oh, baik, terima kasih Bu Ellen. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Malam Bu Ellen, saya memiliki kecenderungan tidak sabar, maunya mengerjakan sesuatu dengan cepat. Sedangkan anak saya merupakan tipe yang lambat, baik dalam berpikir maupun mengerjakan PR atau belajar, karena kecenderungannya untuk melamun ataupun tidak konsentrasi. Sehingga hal ini memicu emosi saya untuk marah. Bagaimana saran dari Bu Ellen untuk menghadapi perbedaan pace antara saya dan anak saya? Ya kita mulai dari menerima realitas ya. Ya kenapa kita marah-marah ke anak? Ya nomor satu yang orang tua sering lupa adalah bahwa anak bukan kita gitu. Jadi anak itu kan pribadi yang tersendiri ya. Kalau Charles Mason bilang anak itu pribadi yang utuh. Dan kita akan selalu marah-marah kalau kita beranggapan bahwa anak harus berpikir sama seperti saya berpikir. Anak harus merasa seperti saya merasa. Anak harus bisa apa yang saya bisa lakukan. Itu adalah sumber stres yang sangat-sangat luar biasa gitu. Karena itu tidak bersesuaian dengan realitas. Realitasnya anak itu ya dia pribadi sendiri. Apa yang menurut kita bagus buat dia belum tentu bagus. Apa yang menurut kita penting buat dia belum tentu penting gitu. Dan anak-anak itu masih anak-anak. Jadi tidak ada anak-anak yang dari bayi lahir kan misalnya langsung bisa, saya tuh sering membayangkan ada bayi yang begitu lahir terus dia bilang kayaknya ibuku lagi capek nih, aku minta nenennya nanti aja deh gitu. Ajaib. Aku tunggulah sampai ibuku nanti selesai mandi, udah makan, baru aku oe minta nenen gitu. Gak ada gitu loh. Bayi yang sejak lahir begitu kan gak ada. Jadi anak itu terlahir dengan kehendak yang lemah istilahnya ya. Dengan keterbatasan. Dan menolak realitas itu tidak akan membantu. Jadi semakin kita berusaha supaya anak itu kerjanya cepat, kamu kerjanya cepat seperti mama gitu, yang terjadi malah anaknya semakin stres, dan dalam kondisi stres anak tidak bisa mempelajari sesuatu dengan baik. Jadi proses belajar itu akan terjadi dengan efektif kalau situasinya tidak stressful. Makanya termasuk kalau di sekolah, kalau suasananya udah stressful, ya anak akan tegang, malah nggak masuk semua gitu apa yang sedang dipelajari gitu. Jadi begitu juga kalau kita ingin anak kita belajar lebih, supaya dia lebih cepat, kita tinggal siapkan program untuk belajar. Misalnya mengerjakan apa? Misalnya merapikan tempat mainan. Oke, kita lihat dulu anak mampunya sekarang berapa menit gitu kan. Dijalankan dulu itu. Kemudian kalau sudah terlihat lancar, naikkan targetnya. Percepat waktunya, misalnya begitu. Nah ini yang saya dampingi itu seringkali itu punya ekspektasi itu berlapis gitu. Jadi misalnya soal makan aja, ada banyak ibu-ibu yang
kasih anak tuh ekspektasi langsung banyak sekaligus. Saya pengen kamu makan sendiri, artinya nggak disuapin, duduk diam, makannya yang banyak, sampai habis, dan cepat. Itu berapa ekspektasi coba? Padahal anaknya mau makan aja enggak. Nah itu kan menimbulkan stres pada ibu maupun pada anak. Kalau untuk anak yang mau makan saja masih berjuang, berarti ekspektasi nomor 1 adalah yang harus tercapai, anak harus mau makan apa saja. Di situ dulu berhenti, ekspektasi yang lain nanti menunggu. Maka kita latih walaupun harus disuapi awalnya nggak apa-apa, yang penting dia makan apa saja. Gitu. Kalau sudah mau makan apa saja, baru ditambahin ekspektasinya, harus mau makan dengan cepat. Itu sudah bisa, baru ditambahin makan cepat sendiri. Ditambahin lagi makan cepat sendiri habis, misalnya gitu. Itu step by step by step by step by step. Kalau enggak, kita langsung minta anak harus bisa ini semua sekaligus. Yang ada adalah kita stres, anak stres, kita memboroskan banyak sekali energi untuk marah-marah, dan itu tidak membantu anak menjadi lebih bisa. Yang terjadi malah anak bisa regress kan, kalau stressful itu. Jadi ya, sesuaikan ekspektasi dengan realitasnya. Terima kasih Bu Ellen. Ini sisa waktu 10 menit, masih ada 5 pertanyaan. Dan setiap pertanyaan ini ternyata dalam ya, cukup dalam. Mulai dari menerima apa adanya, anak sebagai pribadi yang utuh, dan kemudian menaikkan itu ekspektasinya pelan-pelan, berproses ya. Ternyata saya sendiri belajar dari jawaban-jawaban Bu Ellen. Lalu pertanyaan berikutnya, saya tipe mama yang emosi. Apalagi sejak pandemi ini anak-anak di rumah semua. Saya sering sekali marah saat ajarin anak saya yang pertama. Dan anak-anak saya jadi seperti saya, sangat emosian. Ini yang tadi yang meniru. Gimana cara menjadi contoh, menjadi contoh emosi yang baik? Iya, persoalannya adalah seringkali kita tidak belajar dari peristiwa emosional yang sudah terlanjur terjadi. Berapa banyak dari antara kita yang punya jurnal gitu untuk mencatat peristiwa emosional apa yang terjadi pada saya sepanjang hari ini dan apa sumber masalahnya. Jadi kalau misalnya sehari ini kita berkali-kali marah ya, seharusnya itu tidak kemudian dilewatkan begitu saja lalu besoknya kita mulai hari yang baru dan mengulangi marah dengan topik seperti yang kemarin gitu. Karena kalau kita menjalani setiap hari dengan mengulang-ulang kemarahan untuk topik yang sama, berarti kita tidak belajar dari peristiwa yang kemarin. Jadi kalau misalnya kemarin kita marahnya karena anak diajari kok nggak bisa-bisa gitu, atau anak nggak disiplin menjalankan program belajar online-nya, ya, maka kita lihat akar masalahnya. Apa sih akar masalahnya ini? Oh, ternyata anak memilih untuk main HP dulu, sehingga ketika disuruh online dia bilang nanti misalnya kayak gitu. Maka kita tahu bahwa akar masalahnya adalah anak mengikuti impuls, ya, mengikuti rasa suka tidak sukanya, ya, itu otak primitifnya, untuk melakukan yang dia suka dulu, kewajiban belakangan. Maka kita bereskan dong tentang itunya. Kita sampaikan kepada anak, mulai besok tidak ada yang namanya pegang HP untuk hiburan atau main video games sebelum semua kewajibanmu selesai. Lalu kita bikin daftarnya, kewajibanmu A, B, C, D, E, dari bangun tidur sampai jam sekian, ini kewajibanmu. Kalau ini belum selesai, handphone masih dipegang mama, video game masih dibawa mama, ya, segala macamnya ya. Jadi kita meniadakan sumber masalah kita. Besoknya kita nggak perlu marah-marah lagi karena sudah jelas bahwa kalau anak datang, ayo ma, aku mau, ini penting banget buat aku gini-gini.
kewajibanmu sudah selesai belum? Ini belum. Kerjakan dulu. Kalau belum selesai berarti jangan minta handphonemu dulu. Misalnya begitu. Jadi kalau kita clear tentang apa sebenarnya yang prinsip untuk kita tegakkan, mana yang penting dan nggak penting, maka anak pun sebetulnya akan senang kok dengan hidup yang teratur, segala macam petunjuknya jelas, aturannya jelas. Anak juga akan berterima kasih kepada kita. Tapi kalau hidup kita reaktif ya, ada masalah marah, marah, tapi tidak menyelesaikan akar masalahnya, ya baik kita maupun anak tidak mendapatkan manfaat, dan kita terlalu boros energi untuk marah-marah untuk hal yang sama terus-menerus setiap hari. Begitu. Wah, jawabannya cukup dalam. Membuat jurnal. Baru dengar saya, membuat jurnal emosi. Iya, itu akan sangat membantu, membuat jurnal emosi. Iya. Dan mencari akar masalah itu penting ya, pemirsa. Saya lanjutkan untuk berikutnya. Halo Bu Ellen, apa ada buku referensi untuk ilmu fisiologi dan psikologi anak dan orang tua? Terima kasih. Ya, kalau bukunya banyak ya. Banyak sekali karena buku-buku dari Jane Haley itu membantu. Tergantung anaknya umur berapa ya. Kalau untuk usia anak-anak remaja, kalau remaja itu saya menyarankan bukunya Nicola Morgan, Linda Madaras. Nanti mungkin itu judul-judul bukunya bisa inilah ya, bisa saya jawab secara japri gitu. Maksudnya seperti kemarin kan ada pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan ke saya setelah sesi ini, lalu saya jawab secara tertulis untuk semua yang ada di grup peserta, grup pemirsa gitu. Nah itu kalau untuk judul-judul bukunya nanti bisa saya buatkan lah ya daftarnya kalau mau dibaca, walaupun saya beri catatan dulu bahwa kebanyakan yang saya baca berbahasa Inggris gitu ya, itu jadi catatan dulu ya supaya nggak kaget gitu kalau nanti bukunya kemudian carinya di mana Pak? Ya itu perlu apa ya, upaya juga untuk mencari buku-bukunya gitu. Terima kasih Bu Ellen. Ini sepertinya hari ini sama seperti minggu lalu. Pertanyaannya masih cukup banyak dan nambah lagi, bukan hanya 5. Namun sisa waktunya hanya 5 menit pemirsa. Yeah. Saya kasih satu pertanyaan singkat saja. Nanti sisanya seperti minggu kemarin ya panitia ya. Dari Ibu Ami, bagaimana menghadapi anak laki-laki 8 tahun yang sering marah meledak-ledak, punya tekanan darah tinggi, efek dari sakit autoimun? Bagaimana melatih emosinya? Untuk anak-anak yang punya kondisi khusus, maka saya akan memberi catatan bahwa kita sebagai orang tua harus paham betul kondisi tersebut. Jadi kalau misalnya seorang ibu punya anak yang autoimun, maka kita sebagai orang tua harus membaca sebanyak mungkin tentang kondisi tersebut. Jadi kita nggak blank. Apa sebetulnya proses fisiologis yang terjadi pada diri anak. Jadi mau autoimun, mau autisme, mau sindrom-sindroma yang lain, kita mesti paham betul anak ini boleh makan apa dan tidak boleh makan apa, dietnya harus bagaimana, pola hidupnya harus bagaimana, yang akan membantu dia untuk bisa berfungsi secara optimal, terutama prefrontal cortexnya. Ya, karena kan tiap anak terapinya belum tentu sama gitu, dengan kondisi yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi untuk autoimun perlu dipelajari secara persis ini autoimun ini apa penyebabnya, dan perlu dikondisikan bagaimana anaknya secara fisiologis supaya dia lebih tidak emosional. Kemudian yang kedua, ibu harus sangat menguasai teknik yang namanya validasi emosi. Ya, bagaimana caranya menghadapi ledakan emosi anak, barangkali bisa menonton seri yang sebelumnya ya tentang menghadapi ledakan emosi anak, menguasai yang namanya mendengarkan anak, memvalidasi perasaan anak tapi tidak drama gitu. Dan yang ketiga, ibu harus menguasai juga
tentang memenangkan respek anak. Nah, ini memang belum saya bahas secara detail ya di sesi 1 maupun sesi 2, tapi ini sebetulnya satu paket bersama validasi emosi. Jadi ketika anak marah, ibu harus melihat bahwa itu sesuatu yang wajar karena dia masih anak-anak. Tetapi kita harus memiliki aturan yang jelas, dia marahnya karena apa, itu kita harus identifikasi dengan jelas, dan kita harus membuat aturan yang jelas tentang sumber marahnya itu, disosialisasikan ke anak, dan kemudian kita mengajari anak untuk, kalaupun marah, sampaikan dengan sopan. Itu adalah mantra yang akan sangat penting sekali buat kita, apalagi memasuki kalau anaknya sudah mulai remaja. Jadi kita tidak bisa mencegah anak emosional atau tidak, tapi kita bisa melatih anak, kapanpun kamu emosional, maka ungkapkanlah dengan kata-kata. Kata-kata yang sopan. Kasih contoh cara mengungkapkan kata-kata yang sopan. Misalnya bilang, aku itu marah sama mama karena mama gak dengerin aku. Nah, kasih tahu, kasih contoh. Lain kali kalau kamu marah, cara marahnya begini loh. Marah itu tidak apa-apa, tapi cara marahnya begini. Di rumah kita, cara marah itu begini. Kita training anak dalam hal itu. Ya, itu perlu telaten ya. Dan kuncinya nomor 1, kita sendiri juga jangan emosi ya. Kita tidak akan bisa mentraining anak apapun kalau kita sendiri emosional. Terima kasih Bu Ellen. Jadi harus banyak role play, banyak pengendalian diri, banyak jurnal juga. Dan ini satu quotes dari Bu Ellen. Ketika mendewasakan emosi, itu kan butuh proses, butuh waktu. Jadi kalau kita jatuh bangun di dalam mengelola emosi, janganlah menyerah, jangan mudah menyerah. Tetap ingat bahwa kita menjalankan peran sebagai orang tua itu kita tidak sendiri. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi ada Tuhan yang menyertai kita. Dan percayalah, anak-anak ini sebenarnya juga milik Tuhan. Terima kasih pemirsa sudah menonton tayangan webinar parenting di Karangsaru TV hari ini.